Cerita ini adalah cerita yang dulu pernah ramai di daerah rumah Cangahku. Rumahnya itu di desa, masih asri, sungai masih mengalir jernih. Kiri kanan masih sawah. Mayoritas penduduknya kalau nggak bertani ya beternak. Di desa ini ada satu keluarga, juragan yang kaya raya sekali. Kekayaannya nggak usah dipertanyakan lagi. Saking kayanya, dimakan 7 turunan pun gak akan habis. Sampai-sampai Pemda nge-blacklist dia buat beli tanah di daerah tersebut. Kalau aku sebut daerahnya, pasti langsung ketahuan siapa yang aku maksud. Karena kekayaannya sampai sekarang. Aku gak ada maksud gibah atau apapun. Hanya sharing cerita tentang salah seorang yang pernah bekerja untuk keluarganya. Dan sebenarnya orang di desa semuanya tahu akan apa yang aku tulis ini. Semacam rahasia umum. Tapi balik lagi, pasti ada hikmah di balik cerita ini. Di desa, bukan hal aneh penjual bakso berdagang sampai jam 2 dini hari. Waktu itu, karena dagangannya masih sisa beberapa mangkok, beliau kebetulan lewat sebuah jalan tanah menuju salah satu desa. Gak ada pikiran apapun, niatnya hanya berdagang saja. Sampai seseorang memanggil, "Bakso mas, bakso." Suara perempuan. Tidak beberapa lama, terlihat perempuan, parasnya cantik, masih muda. Ia memberikan mangkok sembari menunggu si abang menjajakan dagangannya. Diliriknya kaki si pembeli. Alhamdulillah, napak tanah. Jadi perempuan ini bukan hantu. Sambil basa-basi, si abang tanya, "Rumah panjenengan di mana, Mbak? Kok nggak pernah lihat ya?" Si mbak yang beli menunjuk sebuah rumah dengan teras yang luasnya nggak kira-kira. Di sana berdiri sebuah rumah megah, paling megah pada tahun segitu. Di antara rumah lain di desa ini, tidak ada yang tidak kenal rumah itu. Rumah Cipto. Begitu orang dulu memanggilnya. Karena rumahnya memang milik keluarga yang paling terpandang, paling kaya raya, sekaligus paling berkuasa di desa itu. Setelah bertanya, si penjual bakso kembali basa-basi, mulai bertanya, mulai dari siapa mbaknya, sampai ke ranah pribadi mbaknya. Mbaknya menjawab ala kadarnya. Beliau menyampaikan bahwa dia adalah abdi. Si penjual tidak paham maksud abdi. Yang ia pikirkan itu adalah bahwa ia bekerja pada keluarga Cipto. Di tengah obrolan, sembari menyelesaikan dagangannya, tiba-tiba si mbak mengatakan sesuatu kepada si penjual. "Besok lewat sini lagi ya mas. Jamnya kalau bisa jam segini lagi. Saya akan beli lagi mas." Setelah itu, si mbaknya masuk ke gerbang pagar dan menghilang di balik pintu rumah. Aneh, baru kali pertama seorang pedagang keliling memiliki pelanggan tetap di jam tertentu. Selama hampir 5 hari, si abang lewat jalan itu, dan seolah-olah pesan si mbak seperti sebuah tanggung jawab yang harus abang itu penuhi. Bahkan saat dagangannya akan habis, selalu ia sisakan satu mangkok hanya untuk menjualnya pada si mbak, yang bahkan tidak ia ketahui namanya. Di malam yang ke-6 itu, saat melewati tempat itu, si penjual bakso mendengar suara perempuan menangis. Takut dan ngeri campur aduk. Suaranya terdengar sangat sedih. Ingin lari dan kabur rasanya. Namun, terurungkan ketika si abang terpaku melihat di samping pagar si mbak yang rupanya menangis. Mbaknya kenapa menangis? Si mbak yang kaget kemudian berpura-pura bahwa ia tidak menangis. Entah apa alasannya untuk meyakinkan si mas penjual bakso itu. Meski berbohong,
Si Mas tidak mau ikut campur lebih jauh tentang masalahnya. Singkat cerita, si abang kemudian menjajakan dagangannya. Malam itu, ia kasih gratis agar si Mbak tidak sedih lagi. Saat itulah, si Mbak lagi-lagi mengatakan hal yang tidak dimengerti. Besok Mas nggak perlu lewat sini lagi ya. Toh saya sudah nggak di sini lagi. Mendengar itu, si Mas sebenarnya ingin bertanya, apa si Mbak berhenti dari pekerjaannya sebagai abdi atau ia mau pulang kampung. Namun, pertanyaan itu ia urungkan. Dan benar saja, di malam berikutnya, si Mbak tidak ada lagi untuk membeli dagangannya. Sudah lebih dari seminggu, si Mbak tidak pernah keluar lagi. Muncul banyak pertanyaan. Kenapa si Mbak menangis? Kenapa si Mbak tidak di sini lagi? Dan entah bandel atau apa, rupanya si abang tetap lewat jalan itu. Sampai suatu malam, ketika ia lewat jalan itu lagi, mbaknya muncul. Bakso Mas, bakso. Si abang senang bukan kepalang. Bukan main melihat si mbaknya muncul lagi. Tanpa basa-basi, dijajakannya dagangan itu. Namun malam itu, si mbak tidak seperti biasanya. Wajahnya murung dan tatapannya terus-menerus menunduk. Tidak hanya itu, bahkan suaranya lebih serak. Mbaknya sudah kembali ke sini. Masih tinggal di rumah itu kah, Mbak? Tanya Mas Bakso. Tidak Mas, Kata si Mbak. Kemudian ia menunjuk sebuah kebun. Di sana banyak pohon besar, mulai dari mangga sampai jambu yang masih ada di tanah milik keluarga Cipto. Si abang bingung, apa mungkin keluarga Cipto membangunkan rumah untuk si Mbak di tanah itu? Setelah mendapatkan baksonya, si Mbak pergi. Dan benar, dia tidak masuk ke gerbang rumah, tapi menghilang di kebun yang ia tunjuk tadi. Si Masnya langsung kabur. Sesampainya di rumah, si Mas Bakso nggak bisa tidur. Terbayang wajahnya si Mbak. Selain itu, bulu kuduknya pun merinding dan benar-benar gila. Dari samping rumah si abang, ada suara perempuan menangis. Namun si abang tidak berani memeriksa. Ia terus berdoa dan berdoa sampai ia tertidur. Siang hari, setelah kulakan bahan untuk bakso nanti malam, si abang penasaran. Kemudian ia tidak sengaja lewat jalan itu. Tanpa pikir panjang, ia parkirkan sepeda ontelnya, lalu masuk ke kebun yang ditunjuk oleh si Mbak semalam. Di sana, rupanya hanya ada pohon-pohon yang ditanam campur aduk. Tidak ada apa-apa. Sampai tercium aroma bangkai. Ketika si abang melihat ke atas pohon mangga, si abang terperanjat melihat si Mbak. Tergantung dengan mata terbuka lebar. Lidahnya menjulur keluar. Tatapannya seakan-akan melihat si Mas. Melihat itu, si Mas Bakso teriak minta tolong. Tidak beberapa lama, warga sudah memenuhi tempat itu, termasuk polisi dan si pemilik rumah. Setelah diidentifikasi, rupanya identitas si mbaknya adalah Mbak Ratih. Ia bekerja sebagai penjaga anak yang sudah hilang 1 minggu lebih. Pihak Pak Cipto mengira Ratih pulang. Tahu di mana kejanggalannya? Apakah kalian tahu di mana kejanggalannya? Yang membuat si abang gagu gak mengatakan apa-apa. Selain semalam si abang melihat si Mbak membeli bakso miliknya, waktu antara hilang dan ditemukan meninggalnya tidak cocok. Karena menurut pihak kepolisian, si Mbak kemungkinan sudah meninggal antara kurun waktu 2-3 hari. Jadi, kemana sisa 4 hari keberadaan si Mbak berada? Kecuali ada kebohongan tentang hilangnya si Mbak. Keluarga itu menyembunyikan sesuatu dari maksud 4 hari kemana si Mbak berada. Dan tentu saja
pesan terakhir Simba itu. Namun, cerita ini akan dimulai dari sini.